Pernah nggak sih bingung uang gajian itu larinya kemana? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas satu cara yang simple tapi, ampuh banget buat ngendalian keuangan. Yuk, kita mulai. Pernah kan ngerasa udah kerja keras, pas akhir bulan dompetnya malah teriak. Baru gajian padahal rasanya uang itu kayak punya kaki sendiri gitu ya, lari entah kemana. Kalau Anda merasakan hal ini, percayalah Anda nggak sendirian. Ini tuh persis banget kayak ngisi ember yang bocor. Beneran deh, sebanyak apapun air atau ya uang yang kita masukin, rasanya kok nggak pernah penuh-penuh ya? Bikin frustrasi kan? Tapi eits, tenang dulu. Ada kok caranya buat nambal bocoran itu. Kebanyakan dari kita mungkin mikirnya gini, terima gaji, bayar ini itu, belanja, nongkrong, nah kalau ada sisa baru deh ditabung. Ya kan? Kedengerannya sih logis-logis aja, tapi sayangnya cara ini seringkali, yah gagal total. Nah sekarang gimana kalau logikanya kita jungkir balikin, bener-bener dibalik? Gimana kalau menabung itu bukan lagi soal sisa, tapi justru jadi kewajiban paling pertama? Penasaran kan gimana cara kerjanya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, siap. Ini dia nih, inti dari semuanya. Kita bakal membalik total aturan main pengeluaran kita. Serius, ini bukan cuma soal angka, tapi lebih ke mengubah mindset yang, wow, bisa banget mengubah masa depan keuangan Anda. Ini dia peta barunya. Lihat baik-baik. Setelah pajak, yang pertama kali harus keluar dari rekening kita itu bukan buat jajan, tapi buat donasi. Terus langsung lari ke tabungan dan investasi. Baru deh setelah itu kita urus asuransi sama cicilan. Sadar nggak? Pengeluaran bulanan kita buat hidup sehari-hari justru jadi prioritas paling buncit. Mungkin kedengerannya aneh ya, tapi ini ampuh banget, percaya deh. Kutipan ini, wah kena banget sih. Intinya tuh sederhana banget. Bayar diri Anda sendiri dulu sebelum bayar yang lain. Jangan sampai masa depan kita cuma kebagian remah-remah sisa jajan. Terus kenapa urutannya harus begini? Gini deh logikanya. Donasi itu buat menanam kebaikan. Investasi itu buat ngebangun pabrik uang buat kita di masa depan. Asuransi itu payung kita sebelum datang hujan badai finansial. Nah, baru deh sisanya kita nikmati buat hidup sekarang. Masuk akal kan? Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara praktisnya? Pasti ada yang nanya, oke, konsepnya keren, tapi ribet nggak sih prakteknya? Pertanyaan bagus, jawabannya nggak sama sekali. Kuncinya adalah bikin semuanya serba otomatis pakai persentase. Coba kita lihat contohnya biar kebayang. Bayangin aja dari total pemasukan kita, langsung kita potong nih 10% buat donasi, 30% buat investasi, ini porsi paling gede ya. Terus 10% buat asuransi, dan 10% lagi buat bayar cicilan. Nah, sisanya, yang 40% itu baru deh bebas kita pakai buat biaya hidup. Jelaskan pembagiannya, jadi nggak ada lagi tuh tebak-tebakan. Tapi inget ya, angka-angka tadi itu cuma contoh loh, jangan dijadiin patokan mati. Anggap aja ini kayak seni, setiap orang kan punya gayanya sendiri. Jadi kuncinya, temukan presentasi yang paling pas, yang paling nyaman buat kondisi Anda saat ini. Dan enaknya zaman sekarang, kita tuh nggak perlu pusing-pusing nyatet manual di buku lagi. Udah banyak banget aplikasi keuangan canggih yang bisa jadi asisten pribadi kita. Tinggal di setting sekali aja, tiap gaji masuk, uangnya bisa otomatis lari ke posnya masing-masing. Praktis banget kan? Oke, bikin anggaran itu baru langkah awal. Kunci keberhasilannya justru ada di konsistensinya. Artinya apa? Artinya kita harus rutin nge-review, harus rutin ngecek. Langkah pertamanya, catat semua pengeluaran. Dan maksud saya, beneran semua. Sampai uang parkir 2.000 perak pun, kenapa sih seribet itu? Karena seringkali bocoran terbesar di ember keuangan kita itu datang dari tetesan-tetesan kecil yang sama sekali nggak kita sadari. Terus, setiap akhir bulan, coba deh sandingkan catatan pengeluaran kita tadi sama rencana anggaran yang udah kita buat. Apakah ada pos yang jebol? Atau ada yang melenceng jauh dari rencana? Nah, disinilah saatnya kita jujur sama diri sendiri. Nggak perlu ngejudge, cukup dievaluasi aja. Dan yang terakhir, lakukan pengecekan kesehatan keuangan secara berkala. Anggap aja ini kayak medical check-up, tapi buat duit kita. Ini bakal ngasih gambaran besar tentang kemajuan kita, dan area mana aja sih yang masih perlu diperbaiki. Karena pada akhirnya, ini semua tuh bukan soal numpuk-numpuk uang. Bukan. Ini soal ngebangun rasa aman. Soal bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa kepikiran soal tagihan. Dan ketenangan batin itu
Fondasinya ya dari perencanaan finansial yang sehat. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, coba deh ambil waktu sebentar. Pikirin apa satu hal kecil aja, satu saja, yang bisa Anda perbaiki dalam anggaran Anda bulan ini. Nggak usah muluk-muluk, mulai aja dari satu hal kecil itu. Karena perjalanan ribuan kilometer pun selalu dimulai dari satu langkah pertama kan? Selamat mencoba ya.